Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Luar Dalam Channel. Yap. Malam ini kita mau ngebahas tentang masalah COVID-19 ini yang lagi marak di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan kita di sini menghadirkan narasumber yang berkompeten. Yuk, betul banget. Jadi kita fokusnya malam ini kita bakal bahas dampak dari COVID-19, tapi dalam lingkup kampus dulu. Malam ini kita udah datangin dua narasumber. Dua narasumber ini saya kenalin dulu. Yang pertama adalah Bang Doni Lesmana. Halo. Salah satu dosen yang lulusan dari luar negeri, berkompeten di Unila. Lampung bercanda. Terus satu lagi, ini adalah salah satu aktivis kampus, kecil-kecil tapi jadi presiden. Jadi dia ini Mantap. presiden BEM dari Universitas Lampung. Mantap. Terima kasih, Bu. Mantap. Nah, jadi malam ini kan kita sebenarnya mungkin Abang sama kita kenalin. Kita lebih akrab manggil Bang Doni dan Irfan ya. Jadi Bang Doni sama Irfan ini kan sebenarnya dua teman-teman yang kita undang malam ini. Kalian pasti ngerasain punya dampak dari COVID-19. Dari segi dosen, pengajar, dan dari segi bagaimana mahasiswa merasakan dampak dari COVID-19 tadi. Nah sekarang kayaknya Bang Doni dulu ya, Sa? Siap. Kayaknya Bang Doni dulu. Kita hargai Kita yang lebih tua dulu ya. Yang lebih tua dulu. Sebenarnya kita mau denger nih, kira-kira dari Bang Doni sendiri itu yang dirasain dampak dari COVID-19 tapi sebagai dosen, kira-kira itu gimana, Bang? Terima kasih banyak Bang Bukit. Siap? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tetap social distancing semuanya, maksudnya cocok di luar suaranya lebih enak. Bukan di kita yang nggak apa-apa ya. Siap. Oke. Banyak perbedaan yang terjadi saat ini ya. Perubahan pola hidup, perubahan budaya harus saya bilang. Memang COVID ini tidak hanya pada dosen, tapi semua lapisan kalangan semua berubah gitu. Betul. Kalau untuk kita para dosen yaitu mengajar yang tadinya kita bisa langsung. Ya, benar, Bang. Awalnya tetap Kita buka bisa, ya, Bang ya. kita Bisa bisa face to face, share ya. langsung Share face to langsung. face, kita tahu temperaturnya, atmosfernya gimana di dalam. Ini sekarang semua berubah. Jadi kita jarak jauh ya semungkin insya Allah sementara waktu gitu kan. Amin. Terus yang kedua, karena kaitannya dengan tridharma, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini sangat berdampak nih. Betul. Penelitian apalagi gitu kan. Ini penelitian luar biasa dampaknya gitu kan. Semua stop. Bukan hanya bimbingan. Mungkin bimbingan bisa online, tapi bagaimana dengan kalau di engineering, scientist, Betul. mereka harus praktikum di lab gitu. Ya, benar-benar. Nah, ini kan perlu Adaptasi baru. gaya ngajar, gaya kita mengatasi ini semua. Tapi sorry Bang, gua potong dulu Bang. Siap. Berarti kalau misalnya Abang ngomong kalau misalnya fakultas yang eksak, Oke. ya, berarti kan karena Abang tadi nyebut lab, jadi gue ini kayak inget sebenarnya dengan mahasiswa teknik yang sempat kemarin kasus nih di Unila yang kemarin sempat positif. Nah menurut Abang tuh kayak gimana? Oke. Ini nggak apa-apa kita buka. Nggak apa-apa ya. Jadi Nggak seharusnya, apa-apa. Oke. menurut Abang seharusnya kayak gimana tuh sikap kampus dari awal? Begini, terkait dengan itu nggak bisa kita pikir itu berdampak ya secara sosial, psikologi bagi yang belum yang mahasiswa, sivitas akademika, mahasiswa, alumni, dosen kita gitu. Ya. Itu berdampak sekali. Pihak kampus harusnya. Ini mohon maaf. Ya. Saya rada sedikit nyentil dengan media ya. Keluarin gitu. unek-unek lah ya. Iya. Media kan Siap, selama siap. ini hanya menjudge gitu ya. Heeh. Ketika memposting media di mana-mana bahwa maaf, saya sebut aja nggak usah. Universitas Lampung, Fakultas Teknik, mahasiswanya ada yang kena Positif COVID. Ya kan? Tapi tanpa ada berita lanjutan, Ya. gitu. Tanpa ada perimbangan Ya, dari pihak betul. kampus. Padahal saya secara termasuk bagian dari kampus Fakultas Alma mater, Teknik, alma mater sekaligus saya juga ngajar di dalamnya. Saya tahu persis satu hari ketika sudah
terdeteksi bahwa ada yang positif, itu sorenya tim dekanat beserta jajarannya itu rapat. Oke. Bagaimana nih? Langsung tracing. Sehingga mulai wakil dekan 3 yang mengatakan bahwa beliau pernah berkontak dengan sini, tapi dengan social distancing, dengan proses social distancing. Terus juga mahasiswa itu katanya berada di kampus gitu kan. Itu kan masalah buat kampus. Oke, jadi sebenarnya kalau gitu pihak kampus sendiri juga nggak ngelepas gitu aja ketika mendengar ada positif ya. Tapi hanya media itu tidak luput dari media. Luput dari pemberitaan. Saya lanjut lagi ya. Besoknya itu langsung ada instruksi lockdown. Ya. Fakultas Teknik lockdown. Bahkan saya waktu itu berada di kampus, saya harus keluar. Ya. Karena apa? Karena instruksi harus dikunci semua. Lalu juga sebelum dikunci dilakukan penyemprotan desinfektan di seluruh ruangan di fakultas maupun di lab. Saya waktu itu di tekniknya saya dapat. Sorry Bang, kalau agak lama nunggu terawih dulu nggak apa-apa. Santai Bang. Kita lagi ngobrol sama Bang Doni ya. Tapi saya nunggu dulu. Kalau mau terawih ada musola di sini. Ada kerjaan nih, Pak. Mau ngecat tembok nggak apa-apa. Sabar ya Bang. Oke, sorry Bang. Oke, siap. Jadi sebenarnya kampus tuh nggak diam. Saat ini juga masih posisi lockdown. Kampus ditutup. Dan ini yang perlu diketahui masyarakat. Nah, dan juga dari sisi sosialnya kita juga membantu. Jadi fakultas juga membantu bagaimana mahasiswa tersebut bisa survive, bisa sehat kembali, dan kampus juga tidak berdampak. Oke, nanti kita bakal ke situ Bang. Siap. Sekarang kita tanya tentang Irfan dulu. Irfan dari posisi pertama mahasiswa dan sekaligus aktivis mahasiswa yang tidak hanya mengkritisi tapi istilahnya ada sisi lain yaitu membela kepentingan mahasiswa. Nah sekarang dari Irfan sendiri, apa yang kira-kira yang jadi masalah di antara teman-teman mahasiswa di kampus? ya. Sambil dimakan kolak Santai Bang. Iya, kita harus merubah pola dalam menampung aspirasi teman-teman mahasiswa hari ini. Karena kita ketahui bahwa yang bisa merubah tatanan dunia kan hari ini kalau nggak perang ya wabah gitu. Dan ternyata memang benar tatanan kehidupan kita berubah drastis ya. Dan semuanya harus digital. Dan mahasiswa biasanya kalau ada suatu permasalahan dikemas lalu kita konsolidasikan, kita bisa menuntut dengan masa yang besar. Dan hari ini kita kesulitan dengan itu gitu. Tekanan teman-teman mahasiswa yang begitu besar yang harus kita tampung dan kita sampaikan ke pihak kampus dalam hal ini, karena kita hanya sendiri, artian cuma beberapa orang, yaitu seperti angin jadi bertolak belakang dengan keadaan COVID ini ya. Nah benar, meskipun kebijakan sudah diambil, seperti yang teman-teman mahasiswa rasakan adalah jaringan internet yang tidak setiap desa atau kota itu ada lancar. Oh kalau gitu berarti posisinya teman-teman mahasiswa ini ada yang sudah dipulangkan ke daerah dan ada mahasiswa yang masih di kampus. Hanya kendalanya teman-teman yang di daerah mungkin itu jaringannya nggak semua dapat untuk kuliah daring di online gitu ya. Gitu ya masalahnya. Kan yang diberikan alasan dari rektorat dalam hal ini adalah sudah ada provider yang bekerjasama dengan Unila, tetapi kan mahasiswa nggak semuanya menggunakan provider tersebut gitu kan, yang lancar itu kan mahal, makanya menuntut subsidi kuota yang sudah ada surat edarannya dari Dijendikti tanggal 6 Maret 2020, dan itu akhirnya 1 hari setelah kita audiensi dengan pihak rektorat keluar surat edaran dari Dijendikti tanggal 6. Tanggal 7-nya keluar surat edaran dari rektor mengenai subsidi kuota untuk golongan 1 dan 2. Oke, sekarang untuk subsidi kuota yang turunan dari Dirjen Dikti sampai akhirnya rektor membuat surat edaran itu, yang dibuat golongan 1 dan golongan 2 itu maksudnya subsidi apa kira-kira? Subsidi kuota ya? Kuota kuliah yang daring. Maksudnya yang membedakan antara
Golongan 1 dan golongan 2 itu apa? Kalau golongan 1 itu kastanya lebih tinggi, atau golongan 2 itu kasta. Kalau golongan 1 biasanya, kalau golongan 2 itu biasanya cuman apa? Penjaga gedung gitu Bang ya. Kalau golongan 2 Bang ya. Karena cuma lulus SD gitu kan. Wah, enggak kalau itu rasis PNS itu. Pokoknya mahasiswa mah yang penting VVN-nya lancar aja ya. Iya. Oke, terus gimana Bang? Yang golongan 1 itu yang UKT-nya Rp0, golongan 2 itu UKT-nya 1 juta. Oh. Terus teman-teman bidik misi itu masuk ke golongan 3, UKT-nya 2.400.000 sampai golongan seterusnya lah yang Berarti besar. diambil dari iuran SPP ya? Oke, oh ya, diambil dari iuran UKT. SPP ya, benar ya Oke. makanya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah kebijakan itu sudah disosialisasikan dan sudah merata seluruh mahasiswa itu tahu tentang kebijakan itu? Saya kira tidak semua mahasiswa tahu tentang kebijakan ini, dan kita tahu juga bahwa dampak dari COVID ini bukan hanya untuk mahasiswa yang UKT-nya golongan 1 dan 2, tetapi golongan yang tinggi pun pasti akan berdampak pendapatan orang tuanya gitu. Bisa jadi loh, bukan hanya secara per bulan tapi bisa jadi per kapita. Indonesia hari ini akan turun ke depannya. Jelas. Makanya berdampak pada kemampuan orang tua mahasiswa untuk membayar UKT di semester berikutnya. Makanya perlu ada keringanan UKT untuk mahasiswa. Oke, sekarang saya balik lagi ke Bang Doni. Oke. Nah, untuk Bang Doni, mahasiswa ada subsidi. Oke. Kira-kira dosen perlu nggak subsidi itu? Dalam banget Kalau bahasa. gini gitu. Jadi saya jawab persen atau lembaga ya. Oke. Oke. Kalau saya secara pribadi, sebenarnya tidak sepatutnya, artinya kita dosen dalam kondisi negara yang seperti ini kita menuntut sesuatu yang misalnya subsidi kuota dan lain sebagainya, karena untuk digaji saja, kalau untuk digaji saja sudah digaji ya itu udah alhamdulillah gitu. Ya kita sebenarnya harus sama-sama menyadari, sama-sama menahan diri. Artinya dari sisi dosen, dari sisi yang punya kebijakan, dari sisi mahasiswa, dari sisi atmosfer lingkungan sekitar kampus gitu. Maksudnya yang sudah berjualan itu kan berdampak. Oh ya, dagang-dagang di kantin kampus. Itu. Jadi semua sebenarnya ini harus bersama-sama menahan diri. Sedangkan mereka yang kantin ini sewa, sedangkan mahasiswa nggak ada, tapi mereka tetap harus bayar. Nah ini kalau ini sebenarnya yang wajib menjawab sebenarnya adalah lembaga yang punya kebijakan. Tapi kalau pendapat persen dari pendapat saya alangkah lebih eloknya kalau mungkin perlu dipertimbangkan lah, apakah dengan subsidi potongan 1 bulan terakhir atau selama pandemi COVID potongan 50%. Ya kan? leasing Efeknya aja otomatis. ada ini loh Bang. Leasing aja kan ada ini ya, apa? Ada potongan. Keringanan ya. Angsuran ya. Bener. Jangka waktu angsuran. Iya. Yang saya mau garis bawahi adalah ini yang SPP mahasiswa. Oh, SPP. Nah, UKT, ini kan- UKT. UKT mahasiswa ini bulan sekarang bulan April. Ya. Bulan Juni atau Juli dia harus bayar kan. Benar. Sementara ini pandemi COVID, dalam prediksi saya ini masih tetap berlangsung. Mungkin bisa akhir tahun, kita nggak ada yang tahu sampai saat ini. Sampai hari ini aja udah 9.000 Bang. 9.000 yang Indonesia. positif. 9.000 Indonesia. Nah ini perlu disiasati. Artinya gini. Udah mau ngalah-ngalahin harga pertamax 9.000 berarti. Betul. Padahal harga minyak dunia lagi turun ya. Betul. Terus gimana Bang? Ya itu harus pihak kampus harus punya paket kebijakan lah. Saya khawatirnya kalau memang tetap dipaksakan, misalnya tetap bayar normal walaupun tanpa ada kegiatan gitu kan, maksudnya mereka tetap di rumah tapi tetap bayar normal. Saya khawatir nanti yang balik ke kampus yang benar kuliah lagi itu agak cenderung berkurang. Persentase. Ini bisa bahaya, dampaknya bisa bahaya. Banyak yang putus kuliah. Benar itu loh. Kira-kira itu yang mungkin jadi pemikiran bersama. Jadi- Muaranya dari ekonomi ya. Berarti karena dampak ekonomi tadi yang akhirnya bisa mengurangi keinginan orang ataupun kemampuan orang untuk melanjutkan kuliah tadi. Dia mau nggak mau karena Oke. keadaan.
karena tidak ada kebijakan khusus untuk apakah memberikan subsidi lebih dalam arti potongan terhadap UKT ataukah jangka tenggang waktu pembayaran. Oke, misalnya dibuat angsur misalnya, mungkin Dibuat aja dong angsur, kayak gitu. oke, bisa jadi. Betul. Menghapuskan denda misalkan. Oke. Selama ini kan telat bayar denda ya, benar nggak? Denda. Nah, dihapuskan. Itu aja sih sebenarnya. Itu SPP apa samsat tuh? Oke, sekarang gue mau nanya ke Irfan dengan masalah yang ada di teman-teman mahasiswa. Irfan sendiri pernah nggak? Kan kemarin katanya sempat ketemu dulu dengan pihak kampus, tapi besoknya baru permen itu turun misalnya. Yang permen tadi turun ke kampus dan akhirnya kampus buat surat edaran. Kira-kira Irfan pernah nggak ada follow up ulang terhadap kampus termasuk soal permasalahan yang ada teman-teman mahasiswa yang ada di kampung, bukan di kampung lah bahasanya, yang ada di rumah yang jauh sulit untuk mendapatkan jaringan misalnya. Itu pernah nggak? Ataupun masalah lain yang kampus sendiri belum tahu gitu? Kita sebenarnya sudah follow up terus terkait keresahan mahasiswa ini dan sudah ke rektor, ke WR 3, WR 1 yang bersangkutan dengan akademik pun sudah kita sampaikan. Dan yang anehnya itu memang tidak semua mampu direspon dengan baik apa yang menjadi keresahan kita. Nah akhirnya produk kebijakan yang keluar adalah setengah-setengah begitu. Termasuk yang kita tuntut adalah kan yang pertama selain subsidi kuota dengan peningkatan jaringan, kedua itu adalah hapuskan denda UKT, kan kasihan selama UKT pun berjalan, termasuk halnya dengan kantin itu, tapi kita kemarin fokus ke keresahan mahasiswa itu sendiri. Terus yang ketiga adalah keringanan UKT di semester depan karena dampak ekonomi. Terus yang keempat itu adalah sebelumnya itu kan kebijakan akademik soal mahasiswa yang mau seminar itu kan berbeda-beda, belum ada kepastian. Ada yang boleh online, ada yang boleh ketemu langsung, dan ada yang tidak sama gitu kebijakannya antar fakultas atau bahkan antar jurusan tuh berarti berbeda-beda ya. Itu kita menginginkan di statuta itu kan disebutkan tuh, saya lupa poinnya, untuk perkuliahan daring itu harus dibuat peraturan rektor agar ada peraturan baku mengenai ada regulasi kan online ini. Iya, ada regulasi jelas, jadi biar dosen itu ada landasan untuk melakukan mekanisme perkuliahan online itu. Oke, berarti sekarang gua ngambil kesimpulan, Pak. Permasalahan mahasiswa dengan dosen di perkuliahan, berarti permasalahannya adalah perkuliahan daring. Ya. Sekarang jadi pertanyaan saya, perkuliahan daring ini jadi masalah selain kuota, ada nggak, maaf ya Bang ya, dosen yang benar-benar buta teknologi banget gitu? Ada nggak kira-kira? Saya kira Bang Doni yang jawab. Enggak, sekarang dari teman-teman mahasiswa aja dulu. Iya, betul, dari teman-teman mahasiswa kira-kira ada nggak permasalahan itu? Dari situ nanti saya bakal ke Bang Doni. Ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap seorang guru. Asik. Karena adab kepada seorang guru itu sangat penting supaya ilmunya nyampe kan. Jadi memang ada beberapa dosen yang bisa dikatakan belum terbiasa terhadap situasi yang seperti ini. Pada akhirnya perkuliahan tidak maksimal dan hanya memberikan tugas-tugas dan tugasnya pun kadang kurang kreatif karena keterbatasan zaman mungkin ya. Jadi bukan keterbatasan zaman ya, mungkin kalau perbedaan zaman, iya, perbedaan zaman. Sekarang udah masalah soal ada beberapa dosen yang untuk belum pemahaman tentang teknologi. Permasalahannya kira-kira kalian itu apa yang dirasakan mahasiswa dampak dari dosen yang istilahnya belum kompeten dalam teknologi ya? Iya. Karena dampak COVID ini tadi. Kalau saya ini berdasarkan aspirasi teman-teman ya, karena saya sendiri sudah tidak merasakan perkuliahan Bang dari semester 7. Jadi tugasnya itu sangat berat. Berat banget ya. Berat banget bagi mahasiswa tersebut gitu loh. Dan feedback yang harusnya ada transfer ilmu di situ itu kurang ketika online. Nah, karena memang keterbatasan dalam memahami teknologi interaksi secara langsung beda dengan itu ya. Iya, karena
platform yang disediakan oleh kampus yang disarankan oleh rektorat waktu itu tidak semua dosen bisa melakukan. Dan itu pertama. Dan yang kedua adalah aksesnya yang tidak mudah. Karena keamanan pertama, kedua karena jaringan, karena memakan kuota yang banyak. Nah, makanya mahasiswa dengan dosen pun tidak bisa balance gitu keinginannya satu dengan yang lainnya. Dosennya maunya seperti ini, mahasiswanya nggak sinkron deh. Nggak sinkron akhirnya nggak ketemu. Betul. Gitu. Oke, sekarang dari Bang Doni. Siap. Dengan sebenarnya bukan karena pengen mengkritik teman sejawat Bang Doni sendiri enggak. Cuman ketika Bang Doni melihat seperti itu, kira-kira gimana? Jadi gini ya, saya juga nggak enak kan lebih muda ya gitu ya. Oke, mereka sih benar itu kan dosen-dosen kita juga kan. Jadi gini, sebenarnya di saat-saat seperti ini kita semua berpikir secara tarik dari luar ya gitu. Bener. Kita harus bisa maklumi. Ya. Bukan hanya di Unila, mungkin di universitas lain juga. Kalau dipresentasikan berapa persen sih dosen dengan usia di atas 50? Dosen sepuh lah ya. Oke. Ya. Atau kalau mau kita bawah lagi dari 40 ke atas Ya. dengan 40 ke bawah. Prediksi saya hampir rata-rata lebih banyak yang di atas 40. Tapi belum tentu yang di atas 40 itu rendah akan pemahaman teknologi dong. Nah itu, oke, betul, sepakat. Cuman kalau saya ini kan, kalau saya ambil, boleh saya simpulkan kan, mayoritas dari di atas 40, memang nggak semua. Oke. Mayoritas pasti kesusahan gitu. Apalagi yang maaf udah 50, 60, bukan saya yang remeh, mungkin ada juga yang tetap force gitu, tetap up to date gitu kan. Cuma berapa persen gitu. Nah, balik lagi ke sini perlu solusi gitu. Artinya mungkin pihak kampus, misalkan Universitas Lampung itu kan punya beberapa lembaga yang khusus mentraining dosen. Ya kan? Nah, saatnya lah unjuk gigi. Saatnya lah merubah format, bukan hanya untuk dosen baru yang di training. Tapi untuk yang bener. dosen berusia lanjut di training untuk lebih paham lagi tentang teknologi. Yang simpel aja lah, fitur-fitur simpel misalnya, nggak perlu dia harus ini buka Facebook lah ya. bukan. Ntar malah curhat deh. Mungkin dari WA atau dari apa yang simpel lah gitu, pasti itu bermanfaat lah. Oke, sekarang balik lagi nih ke Irfan. Pertama, permasalahan karena kuota. Yang kedua, permasalahan salah satunya ada beberapa dosen yang lemah dalam bidang teknologi. Terus yang ketiga, jaringan mahasiswa yang masih belum tentu bisa mengakses ataupun mengikuti kuliah daring. Iya. Nah, kan beberapa kampus juga, saya kayaknya pernah dengar ada beberapa kampus yang memberikan keringanan terhadap nilai. Nah, sekarang Irfan sendiri gimana terhadap kasus kebijakan yang ada keringanan terhadap nilai? Sebenarnya tidak semua mahasiswa juga menginginkan hal itu, keringanan nilai bagi teman-teman mahasiswa yang rajin, yang memang dia semangat untuk menimba ilmu. Nah, tetapi dalam hal ini pun sangat membantu mungkin bagi teman-teman yang tadi dengan permasalahannya, yang jaringannya sulit di rumahnya, itu mungkin sangat membantu dengan nilai yang sudah diberikan keringanan minimal B. Tetapi dalam proses pembelajaran itu sangat tidak baik karena telah memberikan sesuatu itu pada orientasinya hasilnya gitu loh, nilainya tanpa melihat prosesnya dalam kita belajar. Oke, berarti Irfan sendiri sebagai mahasiswa, saya nggak melihat Irfan sebagai presiden mahasiswa, tapi saya melihat Irfan sebagai privasi individunya. Irfan. Pesannya lah ya. Ya, Irfan sendiri pengen mendapatkan nilai dengan proses baik, tapi nilai baik, atau proses biasa aja dengan kondisi kayak sekarang dengan nilai baik, atau dengan proses yang kondisi sekarang dengan nilai yang sesuai, karena nggak dapat ilmu dong, masa mau dapat nilai A gitu. Nah, kalau Irfan ya secara personal ya itu lebih mengutamakan proses yang sesuai dengan hasil yang tidak mengkhianati proses itu. Benar. Nah, makanya tadi
kata Bang Doni juga ya harus ada proses juga untuk dosen-dosen, belum terlambat gitu kan, karena pandemi ini ya kita menginginkannya cepat, tetapi 1 bulan itu bukanlah waktu yang singkat gitu untuk pandemi seperti ini. Nah mungkin bisa untuk dilakukan pelatihan-pelatihan untuk dosen-dosen yang bersangkutan. Nah pada akhirnya kualitas dari pendidikan kita tidak menurun karena orientasinya bukan hanya sekedar nilai, tetapi memang proses pembelajaran itu berjalan dengan baik dan memunculkan produk-produk yang baik gitu kan. Kalau universitas itu kalau ibaratnya kan pabrik tuh yang memproduksi produk-produk yang harusnya bisa laku di pasar di dunia kerja kan gitu. Nah itu sih kalau personalnya itu kan. Jadi bukan keringanan nilai minimal B, tetapi adalah lebih pada proses yang operasional dari kegiatan kuliah daring itu yang harus difasilitasi dengan baik. Kayak gitu sih Bang. Berarti Irfan ini model-model mahasiswa idealis. Dia nggak mau membohongi proses. Ya. Kawan gue juga idealis pragmatis. Oke, sekarang gue ke Bang Doni lagi. Ya. Bang Doni, kira-kira setuju nggak Bang seandainya ada keringanan terhadap mahasiswa dalam proses nilai, mulai dari mata kuliah ataupun skripsi? Oke. Semua kembali ke dosen. Ya. Artinya dosen punya hak prerogatif untuk memberikan penilaian dengan skala masing-masing. Lalu juga dengan mekanisme penilaian masing-masing dan nggak bisa disamakan sebenarnya. Tapi dalam posisi seperti ini, saya sependapat nggak boleh mengurangi kualitas, tapi dosen harus punya kreativitas. Oke. Kalau saya mikirnya saat-saat seperti ini bukan hanya memberikan ilmu saja buat mahasiswa, tapi juga bagaimana nih merangsang mahasiswa, Aktif lah Bang ya. menginovasi, memotivasi, menstimulasi mahasiswa, supaya dia lebih bisa kalau menjadi mau merangsang lagi puasa sorry, Bahaya. Udah buka. Jadi butuh sesuatu yang menstimulasi mahasiswa yang akhirnya mahasiswa bisa berbuat. Oke. Berbuat. Ya kita punya kendali nih terhadap mahasiswa nih. Iya benar. Kamu tetap di rumah, kamu dapat ilmu bermanfaat, kamu juga harus memberikan kepada orang lain. Justru di sini saat. Dan bagi universitas, ini saatnya nih berlomba-lomba untuk menunjukkan performanya real. Nah itu dia tuh. Cakep. Masa KR, cakep. Oke, jadi sebenarnya intinya kalau misalnya gua ambil dari pesan yang Bang Doni sampaikan itu, intinya mahasiswa sendiri selama di rumah pun harus aktif dalam arti mengerjakan tugas, membaca buku dari setiap mata kuliah yang istilah setiap mata kuliah pasti ada buku wajibnya tuh, itu dibaca dan istilahnya kalaupun dengan nilai yang diberikan baik, dia punya kualitas kompeten dengan itu. Bukan berarti mahasiswa yang gara-gara COVID kampus ini jadi daring COVID dong. Iya, akhirnya dia yang gue berharap aja lah dapat nilai B, nggak usah belajar. Kalau bisa COVID diperpanjang gitu ya. Iya, kalau bisa COVID diperpanjang. Dia aja udah lulus kan? Nilai itu bonus. Oke. Nilai itu bonus. Siap. Tapi maaf nih Bang, gue potong nih. Siap. Dengan jawaban lu yang idealis tadi secara person, apa lu nggak takut dikritik sama teman-teman mahasiswa gitu setelah nonton tayangan ini? Betul. Nggak masalah mau modifikasikan kan secara personal gitu. Oke. Kita harus menerima kritikan tersebut gitu. Tetapi memang secara person itu juga tidak menolak artinya kebijakan yang dikeluarkan Kampus. Kalau misalnya dikasih nilai bagus ya nggak nolak gitu ya. Iya nggak nolak gitu kan. Cuman merugi di diri sendiri karena tidak mengikuti proses itu. Jadi jadi jatuhnya kalaupun kita lulus dengan kondisi pandemi seperti ini, sarjana bodong ya. Iya nggak sih? Ya, betul. Bisa jadi. Sarjana bodong. Ya memang kan, jangan sosokan lo kan gitu. Iya, gua biasanya. nanti lu digituin dijat sama temen-temen kayak gitu. Nggak masalah gitu. Nggak masalah. Kita harus merubah mantap pola pikir itu. Ini calon pemimpin dunia nih. Kalau pola Orang-orang pikir yang punya pola pikir idealisme kayak gini nih, calon pemimpin dunia nih. Dunia mana? Oke, terus. Jadi nggak bisa kita kalau makanya
dalam segi memperjuangkannya juga setelah keluar dari surat edaran rektor itu, wah ini gimana? Kampus memberikan kebijakan yang dimana dia mengetahui mayoritas mahasiswa menyukai itu gitu loh. Akhirnya semakin membungkam gerakan mahasiswa dengan nilai. Iya benar. Ini bukan berarti kita nggak mau terus menghajar atau memperjuangkan yang kita perjuangkan tadi, misalkan yang hapuskan denda UKT, hak yang mendasar itu, karena memang udah dibuat tenang, nyaman gitu loh. Tetapi Idem lah bahasanya. nah benar, tetapi setelah UTS kemarin itu ada beberapa dosen yang menyampaikan itu nggak berlaku gitu, surat edaran dari rektor yang tanggal 6 April tersebut yang berbunyi minimal itu B gitu kan. Kok bisa gitu? Di poin 7 itu, di poin ke-7 dalam surat edaran tahun 2020 tanggal 6 April. Jadi ada, kalau bisa saya ngambil kesimpulan bahwa ada dosen yang tidak mengindahkan surat edaran rektor, berarti masih ada dong untuk dalam poin yang memberikan nilai B tadi. Ada, dalam hal ini ada beberapa dosen yang mungkin Tidak setuju lah ya. tidak setuju dengan hal tersebut. Oke, betul. Tapi secara surat edaran itu kan resmi kan. Harusnya resmi, rektor yang tanda tangan langsung itu, bukan berarti masih ada juga Rektor dosen-dosen. mahasiswa. Oh, rektor mahasiswa. rektor. Kalau dalam hal ini Unila ya, karena kita yang kita bahas mungkin Unila nih. Iya. Dalam hal itu rektor yang tanda tangan. Masih ada juga berarti dosen-dosen yang memiliki jiwa idealisme juga lah ya, yang Masih ingin ada. benar-benar menyalurkan ilmunya ke teman-teman mahasiswa lah. Itu Biasanya dosen-dosen kayak gitu tuh dosen yang kayak kita anggap senior lah biasanya ya. Yang untuk dosen yang masih yang idealis dalam berarti kualitas itu ya sesuai dengan nilai gitu. Ya. Saya kira kalau soal idealis nggak muda nggak tua, kalau idealisnya Punya punya, mau potensi. sampai kapanpun Iya, betul. masih ada itu. Jangan disamain kayak zaman dulu. Soekarno dulu, golongan tua, golongan muda, PJTKI. Oke, gimana kira-kira? Risa? Ya mungkin segitu aja dulu ya, Hmm. informasi dan ya pokoknya info dari abang dosen kita ini dan presiden BEM kita ini ya. Ya mungkin seperti itu kondisi COVID sampai dengan hari ini yang berdampak di dunia perkuliahan lah ya, khususnya untuk mahasiswa dan dosen. Mungkin dari sini nanti kita bisa ambil kesimpulan dan pembahasan lain. Tapi kalau masih misalnya kita tarik kesimpulan, seharusnya ini buat teman-teman semua ya. Jadi pihak kampus itu bukan berarti Bang Doni ini mewakili pihak kampus tuh enggak. Berarti seharusnya kampus itu punya posisi sendiri dengan komposisinya, dosen dengan posisi sendiri dengan komposisinya, mahasiswa sendiri dengan komposisinya, dan masalahnya masing-masing. Berarti itu seharusnya yang ada kebijaksanaan tadi itu dari masing-masing posisi tadi ya untuk menyelesaikan masalah di kampus ini. Ketemu titik temu tengahnya ketemu. Betul. Oke. Cakep. Saya setuju dengan itu. masak air. Itu kelihatannya cakep. Ya mungkin sekian dulu ya. Ya. Pembahasan kita tentang COVID ini khususnya di Bandar Lampung ya, di area perkuliahan Universitas Lampung. Ya. Bang mungkin kalau mau nambahin, silakan. Ya, semoga untuk masalah COVID-19 ini kita semua ya bisa melewatinya, dan masalah-masalah yang kita bahas tadi termasuk masalah-masalah sosial dalam bidang ekonomi ataupun masalah tentang ketenaga kerjaan itu bisa cepat selesai dan pemerintah sendiri Amin. bisa memberikan kebijaksanaannya ataupun tidak salah dalam memberikan subsidi yang katanya sekarang pemerintah pusat memberikan instruksi ke pemerintah daerah untuk memberikan Subsidi. BLT, tapi tidak kecuali tepat sasaran. Ya, dengan masalah-masalah yang tidak tepat sasaran. Mudah-mudahan itu semua bisa terselesaikan. Amin. Dan kita semua bisa lancar kayak kegiatan Amin. mencari rezekinya dan bisa kembali lagi ke kebiasaan kita. Oke, sekian dari kami Luar Dalam Channel. Mudah-mudahan informasi dari kami ini bermanfaat buat teman-teman sekalian khususnya di Bandar Lampung. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.